Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam sejahtera dari saya. Apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan positif selalu ya. Di tema bacaan hari ini saya akan membahaskan ada yang sampai menangis. Tapi mengapa? Baik teman-teman, tanpa melengahkan waktu, kita langsung saja ke bacaan kita hari ini. Seperti apa energi dia? Seseorang yang sedang dalam kesedihan, namun mungkin ya tanpa pengetahuan kamu. Kita cuba lihatkan di sini. Seperti apa energi dia? Seseorang yang sedang dalam kesedihan, namun tanpa pengetahuan kamu. Okey teman-teman, wow. Kartu pertama yang muncul ya, langsung mengindikasikan sebuah konflik. Nah, di sini teman-teman mungkin ada konflik yang sedang terjadi, kesalahfahaman ataupun pertengkaran yang belum selesai ya, di antara kalian berdua. Dengan kemunculan konflik ini teman-teman ya, maka ini menjelaskan mengapa ada situasi di mana seseorang sedang lagi bersedih kerana konflik ini masih lagi belum sempat untuk dileraikan. Seperti apa energi dia? Seseorang yang sedang dalam kesedihan namun tanpa pengetahuan kamu. Selain daripada menarik energi seseorang yang sedang berkonflik dengan kamu ya, kita cuba lihatkan lagi. Silent treatment. Wow, teman-teman. Ini ada yang sampai menangis ya, seolah-olah kedua-dua kartu ini ya langsung memperlihatkan atau menggambarkan ya, memberikan kita gambaran yang jelas mengapa saat ini ada yang sedang menangis. Selain daripada ada konflik teman-teman, nah, bukan sekadar konflik yang belum dileraikan, malahan ya masih ada silent treatment. Kamu dan dia masih belum berkomunikasi, belum berbicara atau inginnya menyelesaikan isu yang ada. Nah, kita lihat lagi di sini. I love you with all my heart. Wow, teman-teman, dengan kemunculan kartu di tengah ini ya. Nah, ini menyelesaikan segala pertanyaan yang ada. Ada yang sampai menangis. Kamu tahu kenapa? Kerana walaupun ada konflik, saling diam-diaman, silent treatment, tetapi intinya masih ada perasaan cinta. Kamu masih begitu penting banget di hati seseorang ini, seseorang yang mencintai kamu dengan sepenuh hatinya. Teman-teman, walaupun ada perasaan cinta ya, pasti ada pertengkaran, pasti akan ada konflik, pasti akan ada kesalahfahaman. Maka jikalau seseorang ini masih mencintai kamu sepenuh hatinya, ini menjelaskan ya, mengapa seseorang ini sempat menitiskan air matanya. Jikalau kamu tidak penting bagi dia, maka dia tidak perlu menangis. Apatah lagi ya, jikalau kalian sedang mengalami konflik atau sedang silent treatment, tetapi kerana ada perasaan cinta yang kuat. Nah, ini teman-teman ya, menjelaskan situasi mengapa ada yang sampai menangis di sini. Kita lihatkan lagi. Mengapa ada yang sampai menangis? Wow, teman-teman, on, off, hot and cold. Hubungan yang putus nyambung, hubungan yang panas dan dingin. Di sini ada kartu yang jatuh, teman-teman ya, tetapi saya tidak tahu ya, kondisi kartu ini tertutup, maka kita shuffle kembali ya. Teman-teman, saya menangkap gambaran kamu mungkin berdealing dengan hubungan yang putus nyambung, dan menurut kamu, teman-teman, apa yang menyakiti hati kamu adalah kepanasan dan kedinginan yang hadir daripada seseorang ini, yang ada kalanya mungkin ya memperjuangkan kamu dan ada kalanya mungkin tidak mempedulikan kamu. Kita lihatkan lagi. Hubungan yang diawali dengan persahabatan yang baik, atau kalian berdua di sini masih lagi berteman ya. Boleh dikatakan masih ada persahabatan yang baik, kamu dengan dia masih lagi berkawan. Mungkin ya sedikit komunikasi atau ada komunikasi yang on off, perhubungan ataupun persahabatan yang juga turut on off di sini ya. Teman-teman, saya merasakan seseorang ini masih lagi mempertimbangkan persahabatan di antara kalian walaupun ada sesuatu yang terjadi yang cukup menyakitkan. Kerana ada pertimbangan ke arah persahabatan, perasaan yang masih mencintai kamu. Nah, walaupun konflik, silent treatment, hubungan yang on-off, panas dan dingin, intinya kartu di tengah ini mengindikasikan seseorang yang mencintai kamu dengan sepenuh hatinya. Maka ini menjawab segala-galanya. Mengapa dia sempat menangis? Walaupun ada sesuatu yang terlihat ya terjadi saat ini. Okey teman-teman, under the decknya, I know and that is why I'm sneaking away. Nah, ada sesuatu yang terjadi ya. Seseorang yang sampai menangis melakukan sesuatu di belakang kamu. Teman-teman, saya tidak tahu apa yang dia ketahui. Apakah mungkin ada kebenaran yang terungkap dari pihak kamu yang tidak kamu ketahui?
sesuatu yang dia ketahui ataupun dia tersedarkan ya akan sesuatu di antara kamu dan dia, kebenaran di sebalik hubungan ini, sehingga membuatkan dia mungkin terpaksa menghindar kamu. Nah, I know, and that is why I'm sneaking away. Jikalau ada kebenaran yang terungkap yang membuatkan dia terpaksa menghindar kamu, maka ini menjelaskan mengapa ada situasi seseorang yang sampai menangis. Kerana I love you with all my heart. Walaupun hubungan putus nyambung, panas dan dingin, dia tetap mencintai kamu. Tetapi setelah mempelajari akan kebenaran sesuatu, membuatkan dia tidak diberikan pilihan lain untuk pergi dari kamu. Sama ada dia terpaksa menghindar, mengorbankan perasaannya, atau terpaksa menjauhkan diri, membatasi diri dari kamu. Seolah-olah dia tidak mencintai kamu, tidak mahu berkomunikasi dengan kamu, maka muncullah konflik dan salah faham ini, sehingga seseorang yang sneaking away tidak lagi berkomunikasi, silent treatment dengan kamu. Nah ini teman-teman, jikalau dia benar-benar sneaking away, maka ini menjelaskan koneksi hubungan yang on-off, panas dan dingin. Tetapi seseorang yang tidak pernah tidak menghargai persahabatan di antara kalian, kerana hubungan kamu dan dia mungkin diawali dengan persahabatan yang baik. Teman-teman, saya tidak tahu tidak semua kartu ini akan dapat kamu kaitkan dengan energi seseorang. Kamu hanya perlu ambil mana yang resonate saja. Tetapi jikalau menurut kamu memang ada turutan ceritanya, meaning kamu dapat merasakan semua kartu ini dapat dikaitkan dengan energi seseorang, dan that is good Kita cuba lihatkan lagi di sini. Seperti apa energi dia ke kamu saat ini? Seperti apa energi dia ke kamu saat ini? Ada yang sampai menangis. Kita cuba lihatkan. Seperti apa energi dia ke kamu saat ini? Mengapa sampai ada yang menangis? Wow, teman-teman, lost contact. Di sini teman-teman ada yang lost contact seperti seolah-olah saya tidak tahu apakah benar kalian tidak lagi menghubungi satu sama lainnya, lost contact, ataupun mungkin ada yang diblokir di sini. Saya tidak tahu jikalau ada kondisi di mana dia tidak dapat menghubungi kamu, maka ini menjelaskan sama ada dia tidak dapat menghubungi kamu, dia diblokir oleh kamu, apa saja. Maka ini menjelaskan mengapa ada yang sampai menangis. Nah ini lebih ke arah frustasi, kerana ada sesuatu yang ingin dia lakukan, iaitu menghubungi kamu, tetapi tidak dapat dia lakukan. Nah ini hadir daripada seseorang yang mencintai kamu sepenuh hatinya. Teman-teman, jikalau dia tidak dapat menghubungi kamu maka sudah pasti ada yang akan menangis. Kita cuba lihatkan, seperti apa pula energi kamu ke dia saat ini. Wow, teman-teman, flirting. Nah, apakah ini sesuatu yang dia dapat tahu tentang kamu tanpa pengetahuan kamu, sehingga membuatkan dia sneaking away? I know, and that's why I'm sneaking away. Saya tidak tahu teman-teman apakah ini sebuah salah faham, sesuatu yang tidak jelas, atau terlihat jelas di matanya dia. Dia mungkin merasakan sewaktu kamu menjalankan koneksi ini dengan dirinya, kamu sempat flirting dengan orang lain. Nah, baik kamu seorang lelaki yang menonton atau seorang wanita dia sempat merasakan seolah-olah kamu bukan sekadar flirting dengan dirinya, tetapi kamu turut flirting dengan lawan jenis yang lain. Apakah ada kebenaran yang terungkap baru-baru ini sehingga membuatkan dia, I know, and that's why I'm sneaking away. Dia sudah pun mengetahui, maka membuatkan dia menjadi begitu cemburu, patah hati, menghindar dari kamu, sehingga mencetuskan sebuah situasi di mana ada yang sampai menangis saat ini. Saya tidak tahu apakah menurut kamu hanya sekadar suka sama suka dengan dia, sengaja mengusik dia, tetapi kamu mungkin tidak memiliki perasaan yang serius itu. Nah, ini mungkin sebatas flirting dan kamu belum siap untuk menjalankan koneksi yang serius dengan dirinya. Menurut kamu juga tidak tahu apakah ini kondisi kerana hubungan yang on-off, hot and cold panas dan dingin, maka kamu tidak pasti yang dia ini seserius itu dengan kamu. Tetapi dengan kemunculan I love you with all my heart, nah ini teman-teman, ketika kita flirting dengan seseorang kita tidak pernah akan tahu yang kita bermain dengan api. Ada kalanya kita hanya bertindak bersuka-suka. Tetapi on the other side dari pihak yang lainnya, kita tidak tahu apakah mereka ini serius ataupun tidak.
Nah, teman-teman, ada sesuatu yang terjadi, kebenaran yang terungkap sehingga membuatkan dia merasakan terpaksa menghindar dari kamu. Nah, ini ada yang sedang berkecil hati, seseorang yang tersinggung, seseorang yang patah hati, sehingga ada yang menangis. Nah, ini mungkin sedikit sebanyak memperlihatkan alasan-alasan ya, mengapa ada yang sampai menangis saat ini. Kita cuba lihat lagi ya. I have not forgotten you. Nah, walaupun baik ya, lost contact, ataupun kalian tidak berkomunikasi, silent treatment ya, dia masih lagi gagal untuk melupakan kamu. Dia masih lagi mengingati persahabatan kalian, dia masih lagi mengingati kamu, seperti baru bertemu kamu kemarin. Nah, ini teman-teman, energi seseorang yang taking it so seriously ya. Kamu mungkin sekadar hanya mengusik, tetapi dia di sini sudah mencintai kamu dengan sepenuh hatinya. Apa pun yang terjadi, dia masih belum bisa melupakan kamu di sini. Okey teman-teman, ini hanyalah sekadar energinya. Apa kata kita cuba lihatkan ke arah ciri-cirinya. Siapa seseorang ini? Sampai ada yang menangis ya. Kita cuba lihatkan. Seperti apa ciri-cirinya? Siapakah dia yang saat ini dikelilingi dengan pikiran yang cukup negatif dan amat menyedihkan? Kita cuba lihatkan ciri-ciri orang ini. Seseorang yang tidak bisa menahannya selain daripada menangis. Siapa orang ini? Seseorang yang sedang lagi kecewa. Siapa dia? Wow, teman-teman, sekali lagi ya, ada food moment di antara kalian, momen sarapan pagi bersama, atau mungkin kamu memang selalu bersarapan pagi dengan si dia, atau mungkin sempat menyediakan makanan ya, sama ada dia yang menyediakan makanan ini untuk kamu, atau kamu yang menyediakan makanan untuk dia. Atau mungkin kalian berdua sangat menyukai makan ya, suka makan bersama, ada momen-momen makan bersama. Seperti itu ya. Kita lihat lagi. Lone wolf. Teman-teman, dia ini seseorang yang boleh dikatakan suka menyendiri, seseorang yang boleh dikatakan memakai topeng. Nah, di awal hubungan kamu mungkin sekadar flirting dengan dia kerana dia memakai topeng, tidak memperlihatkan perasaan sebenarnya. Nah, apatah lagi jika ada on-off, maka kamu sebenarnya tidak tahu ya yang dia memiliki perasaan sedalam ini untuk kamu. Maka kamu mengambilnya sambil lewat. Nah, kamu tidak tahu yang sebenarnya dia mulai jatuh cinta dan benar-benar mencintai kamu sepenuh hatinya. Orang ini orang yang suka menyendiri, suka menarik diri, suka hilang-hilangan, suka menghabiskan banyak waktu bersendirian. Beberapa di antara dia di sini teman-teman ya, dia juga mungkin orang yang tinggal jauh daripada keluarganya atau detik ini tinggal seorang diri. Teman-teman, saya merasakan, nah ini ada dua energi yang berbeza ya. Sama ada memang ada pertemuan, kalian pernah bertemu, atau sehinggalah hari ini belum ada pertemuan secara nyata, secara empat mata di antara kamu dan dia. Nah, kamu sesuaikan apakah kamu pernah bertemu dengan orang ini atau sehinggalah hari ini belum memiliki kesempatan ya untuk bertemu dengan dirinya. Orang ini orang yang berjiwa seni. Nah, kemunculan filming and art. Teman-teman, ini lebih daripada seseorang yang berjiwa seni ya. Dia mungkin seorang pelakon, seorang artis, seorang penyanyi, seorang movie director, pengarah filem ya, ataupun seseorang yang ada kaitan dengan perfilman. Nah, di sini teman-teman saya tidak tahu ya, ataupun dia mungkin berjinak-jinak dalam bidang seni, perfilman, atau dia memang sudah dikenali sebagai seorang pelakon. Seseorang yang boleh dikatakan a very talented person ya, seseorang yang mempunyai bakat-bakat yang tertentu, tetapi ini lebih mengarahkan kepada seseorang yang mungkin ya sering berada di atas panggung. Nah, kamu sesuaikan apakah dia ini seorang artis, seperti itu ya. Detik ini teman-teman, saya merasakan energi yang cukup bingung dari si dia. Timbul banyak tanda tanya di kepalanya dan dia sedang benar-benar bingung dengan apa yang sedang terjadi di koneksi hubungan ini. Selain daripada itu teman-teman ya, ini juga memperlihatkan ciri-ciri seseorang yang boleh dikatakan tidak begitu alert ya. Dia seolah-olah apabila sesuatu terjadi dengan serius. Nah, ini baru bisa menarik perhatiannya dia. Jikalau ini tidak sesuatu yang terjadi dengan serius, dia masih seperti di awang-awangannya, seperti tidak tahu apa yang terjadi. Orangnya seperti lost, ataupun lebih boleh dikatakan mungkin sikapnya yang terlalu santai, sehingga dia tidak tahu sehinggalah something really happen.
Katakanlah kamu di sini benar-benar tidak lagi berkomunikasi, menarik diri, nah baru akan muncul sebuah kebingungan dari dirinya. Baru bisa menarik perhatiannya dia, seperti itu ya. Okey teman-teman, apa pun yang terjadi di antara kamu dan dia, nah ini ada connection. Saya menangkap ada energi yang masih berjalan, energi seseorang yang masih lagi terkoneksi dengan kamu sampailah saat ini. Teman-teman, saya tidak tahu ya, saya juga sempat merasakan energi yang lain ya, daripada koneksi ini. Kamu dengan orang ini memiliki koneksi yang cukup kuat. Nah ini not only speaking of energy ya, ini seperti saya tidak tahu apakah beberapa di antara kalian mungkin ya diperkenalkan oleh rakan-rakan keluarga kepada si dia, atau mungkin rakan-rakan keluarganya, orang tuanya memperkenalkan dia kepada kamu. Seperti terkoneksi secara mungkin ya being introduced, diperkenalkan. Saya tidak tahu perkataan yang tepat ya, tetapi ada koneksi yang membawa kalian berdua untuk bertemu atau mengenali satu sama lainnya. Saya juga sempat merasakan beberapa di antara kamu ya, ini hubungan yang masih lagi baru. Seperti itu ya. Teman-teman, wow, love potion, perfume. Guys, saya tidak tahu ya, ada yang sampai menangis. Apatah lagi ya, kartu terakhir ini koneksi ya. Saya tidak tahu teman-teman. Apakah mungkin ada penglibatan love potion, perfume? Kerana sebentar tadi ya, sebelum membalikkan kartu ini, saya sempat merasakan energi yang lainnya daripada koneksi ini. Apakah mungkin kartu under the deck-nya ya menjelaskan apa yang saya rasakan sebentar tadi? Terkoneksi secara kuat. Nah ini mungkin ya, saya tidak merasakan ini energi yang akan resonate dengan semua orang ya. Seseorang yang ada yang sampai menangis. Saya tidak tahu apakah penglibatan black magic. Seseorang yang sangat mengingati, masih mengingati ya, bau perfume kamu. Dia mungkin sempat menghadiahkan kamu perfume, atau kamu sempat menghadiahkan dia perfume. Dan ini seperti ada koneksi yang mengikat kalian berdua. Dia tidak pernah melupakan wangian yang kamu pakai, wangian yang kamu kenakan ya, atau mungkin beberapa di antara kalian terikat secara black magic. Nah, ada ikatan yang khusus di sini. Energinya agak berat, teman-teman ya. Jikalau tidak ada keterikatan seperti ini, maka tidak ada yang akan sampai menangis. Nah, ini ada kaitan dengan kartu terakhir ini ya. Kamu sesuaikan. Tetapi menurut saya, teman-teman, jikalau ada black magic sekalipun, it depends on how long ago. Jikalau ini sudah lama, pasti akan ada expiry date-nya ya. Sesuatu yang sudah tamat tempoh. Tetapi teman-teman, apa yang belum tamat tempoh, seseorang ini belum bisa melupakan kamu. Nah, kamu sesuaikan ya. Apakah mungkin ada bau wangian perfume yang kamu pakai yang masih tidak dapat dia lupakan? Teman-teman, kita cuba gunakan kartu Oracle hari ini ya. Saya tidak tergerak untuk menggunakan kartu tarot, tetapi entah kenapa ya tergerak untuk menggunakan kartu Oracle hari ini. Mengapa dia sampai menangis? Kita cuba lihatkan. Apakah alasan dibalik ya tangisan si dia? Mengapa ada yang sampai menangis di sini? Apa yang sedang terjadi di antara kalian berdua? Wow, teman-teman, selain daripada perfume, nah ini ada gift, hadiah yang diberikan kepada satu sama lainnya. Apakah kalian di sini mungkin sempat ya memberi hadiah kepada satu sama lainnya baru-baru ini sebelum sesuatu terjadi? I don't know ya, apakah mungkin ada konflik, pertengkaran, kesalahfahaman? Apabila ada silent treatment, saling mulai mendiamkan satu sama lainnya, dia mungkin memandang ke arah pemberian kamu, hadiah-hadiah yang kamu berikan, atau ini mungkin juga menarik energi kamu yang masih memandang ya kepada hadiah-hadiah yang sempat dia berikan. Jikalau ada exchanging of gift, bertukar hadiah, kemudiannya sesuatu terjadi. Nah, ini akan membangkitkan ke arah sebuah kesedihan. Kerana pemberian hadiah ini akan berbicara dengan lebih ya daripada sesuatu yang perlu diungkapkan. Teman-teman, saya tidak tahu apakah mungkin ada momen kalian sempat makan bersama, bertukar hadiah bersama, meraihkan sesuatu bersama sebelum sesuatu terjadi. Sebelum timbulnya konflik, sebelum sebuah kebenaran itu terungkap ya, sehingga mewujudkan silent treatment. Ketika memandang ke arah pemberian kamu. Wow, ini teman-teman ya,
membuatkan dia menangis sendiri. Saya tidak tahu apa yang kamu berikan. Ini lebih daripada sekadar perfume ya. Ada sesuatu yang kamu berikan kepada si dia yang sangat mengikat atau menyentuh hatinya. Setiap kali memandang ke arah pemberian itu berbicara lebih daripada sekadar sebuah pemberian. Mungkin ya orang ini tidak pernah mendapatkan pemberian yang seperti itu. Ada sesuatu yang menyentuh perasaannya. Nah, apabila gagal untuk menghubungi kamu ataupun terpaksa menghindar daripada bertemu dengan kamu kerana ada sebuah kebenaran yang terungkap, membuatkan dia sampai menangis sendiri. Kita lihat lagi ya, mengapa dia sampai menangis. Ataupun mungkin teman-teman ya, saya juga sempat merasakan kamu banyak memberikan dia hadiah dan sehinggalah hari ini, dia masih belum mampu untuk membelikan kamu sesuatu. Sehingga membuatkan dia begitu sedih banget ya, ketika mengenang energi hubungan ini, mengapa sampai hari ini dia tidak mampu membelikan atau memberikan kamu sesuatu. Kalian sesuaikan. Teman-teman, beberapa di antara dia mungkin sempat berkeluarga dengan kamu ya. Ini mungkin menarik energi mantan, bekas isteri, suami, atau ini mungkin juga ada penglibatan anak di antara kamu dan dia. Atau jikalau ini tidak ada yang berkaitan, kamu dan dia sama ada salah satu ya, berdilin dengan seorang janda atau duda yang kamu sudah anggap ya anak dia sebagai anak kamu, atau dia sudah menganggap anak kamu sebagai anaknya. Jikalau ada penglibatan anak di sini dan kemudiannya timbul sebuah konflik, silent treatment, hubungan yang on-off, dia ini mungkin sempat merindukan anakmu, sudah dianggap sebagai anaknya, atau kamu mungkin sempat merindukan anaknya. Tetapi kita sedang membicarakan ya, dia yang sampai menangis. Maka bagi memudahkan penjelasan dan pembacaan, dia mungkin sedang merindukan kamu, merindukan anak kamu. Nah, apabila konflik terjadi, seseorang yang sudah menganggap kamu sebagai keluarganya, yang sudah menerima anak kamu sebagai anaknya, you know what you did here, teman-teman. Saya tidak tahu ya, apakah kamu sedang melakukan ini. Apabila ada pertengkaran, ada kalanya anak-anak kita yang menjadi mangsanya. Teman-teman, sebagai orang dewasa, it is really not right ya. Benar-benar tidak sepatutnya dilakukan. Kita menghukum orang lain menggunakan anak kita. Nah, contohnya begini. Kerana ada pertengkaran, kerana ada salah faham, kamu bukan sekadar tidak mahu bertemu dengan dia. Padahal dia mungkin sudah membina ya ikatan yang begitu baik dengan anakmu. Dan untuk memberikan dia pelajaran, to punish him and to punish her, apa yang kamu lakukan, menghentikan sebuah pertemuan dan malahan tidak mengizinkan pertemuan di antara anak kamu dan dia. Nah, that is wrong. Teman-teman, itu menurut saya adalah sesuatu yang tidak matang. Sesuatu yang sangat mengandalkan emosi, sesuatu yang boleh dikatakan tidak bijak. Teman-teman, kita perlu bersikap profesional. Jikalau kamu sedang bertengkar, contohnya saya beri contoh ya, maka jangan melibatkan anak. Nah, di sini saya sempat merasakan ada yang sampai menangis. Nah, apabila menarik energi mantan, mungkin bekas isteri, bekas suami, kamu dapat tahu, mungkin ya kalian berpisah contohnya ya, mungkin dalam proses perpisahan. Tetapi kamu dapat tahu yang dia tidak mahu melayan kamu lagi, ya, bekas isteri atau suami ini tidak mahu melayan kamu lagi, dan dia sempat flirting dengan orang baru. Apa yang kamu lakukan di sini mungkin tidak mengizinkan ya dia bertemu dengan anak kamu. Contohnya sama ada dia yang menangkap kamu flirting dengan orang lain atau kamu yang menangkap dia flirting dengan orang lain. Kalian sesuaikan. Tetapi kerana ada perasaan cemburu, sesuatu yang belum selesai, kamu yang mulai menyedari yang mencintai dia dengan sepenuh hatimu, maka kamu mulai punish, mulai memberikan dia pelajaran dengan mengehatkan pergerakan anakmu. Atau dia mengehatkan pergerakan anaknya. Sengaja ingin memberikan pelajaran ya, bukan sekadar tidak dapat bertemu dengan kamu, malahan tidak dapat bertemu dengan anak kalian atau dengan anak kamu. Padahal dia mungkin sudah mempunyai ikatan yang baik dengan anakmu, dengan anak kalian di sini. Maka teman-teman, jikalau ada energi seperti itu ya, nah ini menurut kartu ini, jikalau kamu atau dia mengehatkan, tidak mahu memberikan kebenaran ya, untuk melawat, menziarahi anak masing-masing. Guys, this is so wrong. Kerana anak yang kecil itu tidak bersalah. Yang bersalah itu kamu dan dia.
Jangan melibatkan anak. Kerana anak ini pasti akan merindu salah satu daripada kalian di sini. Maka teman-teman ada yang sampai menangis. Kenapa? Kerana ada pembatasan, ya, menghalang anak dia, anak kamu daripada bertemu dengan dirinya, dengan diri kamu. Kalian sesuaikan. Maka ini ada yang sampai menangis, seolah-olah ingin memberikan dia punishment, ya, ingin memberikan dia pelajaran. Oh, kamu tidak boleh flirting dengan orang lain, ya, kerana kamu belum selesai dengan saya. Anak ini yang menjadi mangsa. Nah, ini teman-teman, kamu sesuaikan, ya, siapa yang sedang melakukan ini. Maka jikalau ada senario atau situasi seperti ini menjelaskan mengapa ada yang sampai menangis. Teman-teman, di sini ada kartu rejection. Nah, ini teman-teman, energi dia yang mulai merasakan di-reject oleh kamu. Nah, bukan sekadar mereject, ya, tidak dapat berjumpa dengan anak, ya. Mungkin juga di-reject untuk bertemu, di-reject untuk berkomunikasi, di-reject untuk melakukan apa sahaja. Nah, ini teman-teman, padahal dia masih mencintai kamu dengan sepenuh hati. Nah, ini teman-teman, jikalau berlaku daripada salah satu pihak, ya, maka ini mencetuskan momen sampai ada yang menangis. Nah, ini sekali lagi teman-teman, kamu lihat, ya, ada dua gambar topeng di sini. Entah siapa yang tidak bersikap jujur dengan perasaannya, ini sama ada menarik energi kamu atau ini menarik energi dia. Teman-teman, jikalau ada sesuatu yang dia tutupin, ya, yang tidak dia beritahu kamu, mungkin ini merupakan cinta yang sebenar yang dia rasakan, tetapi dia tidak menunjukkan ini kepada kamu. Maka yang akan suffer, ya, yang akan merana itu bukan kamu, itu adalah dirinya. Saya menangkap gambaran ada yang sampai menangis kerana tidak diizinkan atau tidak dapat memperlihatkan perasaan sebenarnya kepada kamu. Teman-teman, saya tidak merasakan semua kartu ini ada kaitan dengan satu sama lainnya. Kamu perlu ambil mana yang resonate saja, tetapi jikalau kamu dapat mengaitkan kartu yang pertama dengan kartu yang ketiga dan kartu yang kedua, then that is fine. Beberapa di antara dia di sini dengan kemunculan misteri, teman-teman, ya. Sama ada dia benar-benar sedang bingung banget, sedang penasaran banget, sukar untuk menjangkau kamu, merasakan kamu menolak, merejectnya dia, menutupi diri, atau bersikap misterius, atau dia tidak dapat menyampaikan perasaan sebenarnya kepada kamu. Kamu sesuaikan yang mana satu, sehingga membuatkan dia sampai menangis kerana frustasi ini. Kita lihat lagi di sini, teman-teman, ya. Kenapa sampai ada yang menangis? Teman-teman, ketakutan. Saya tidak tahu apa yang terjadi di sini, ya. Mengapa orang ini begitu takut kepada kamu? Apakah mungkin ini menarik energi hubungan yang toksik, ya? Saya tidak tahu, teman-teman, ya. Kerana intuisi saya sempat berbisik, ya. Ada sesuatu yang berkaitan dengan physical di sini. Physical abuse. Teman-teman, physical abuse itu, ya, tidak semestinya sesuatu yang ganas-ganas. Ada kalanya sempat menampar, ya, sempat mencubit, atau sempat menolak dengan cara yang begitu kasar, ya. Itu juga merupakan a form of physical abuse. Saya tidak tahu apakah ini mungkin terjadi di hubungan kalian. Sama ada kamu yang pernah memalukan dia, atau dia yang sempat memalukan kamu di halayak orang ramai dengan cara yang agak kasar. Membuatkan dia ketika mengenang kembali memori itu sama ada disengajakan atau tidak disengajakan. Nah, ketika bertengkar, ya, situasi akan berada di luar kawalan, ya, kerana kita akan menggunakan emosi, kemarahan. Ketika memutarkan kembali memori itu, dia sempat merasakan seperti agak takut dengan apa yang terjadi. Nah, ketakutan ini mungkin, ya, perasaan yang bercampur aduk dengan rasa sayang, rasa cinta. Kerana ketika melihat kepada raut wajah gadis ini, ya, saya tidak hanya sekadar melihatkan gambar ataupun wajah seseorang yang takut, tetapi saya dapat membaca kesedihan di balik wajah ini. Ini seperti perasaan yang takut, tetapi sempat merasakan kebahagiaan dan tidak mahu ada perasaan seolah-olah kehilangan. Nah, kamu lebih arif, ya, apa yang cuba saya jelaskan di sini. Ketika memutarkan kembali memori itu, dia seperti sempat merasa takut dengan apa yang sudah kamu lakukan. Ada perasaan sedih,
ataupun merasa frustasi kerana tidak bisa melaksanakan sesuatu untuk kamu di sini. Nah, ini yang membuat atau memicu ke arah situasi di mana ada yang sampai menangis. Tetapi again teman-teman sebentar tadi saya sempat merasakan ada kekasaran di sini. Physical abuse walaupun mungkin ini tidak secara yang berlebihan, tetapi sempat meninggalkan trauma di dalam dirinya. Orang ini sampai takut kepada kamu. Teman-teman, saya tidak menunding jari, tetapi saya hanya membacakan energinya. Jikalau menurut kamu ini tidak ada kaitan dengan kamu, abaikan saja kerana saya juga tidak pasti ini menarik energi siapa. Tetapi saya sempat merasakan ada kekasaran dalam hubungan. Nah, ini mungkin melibatkan hubungan toksik, sempat menampar, sempat memukul, atau lebih parah lagi sempat meludahi ke arah seseorang. Sama ada kamu melakukan ini kepada dia, atau dia melakukan ini kepada kamu. Either, teman-teman, sama ada ini disengajakan ataupun tidak, sehingga menimbulkan kesedihan. Kesedihan ketika mengenang kembali ada memori dan kenangan seperti itu. Nah, ini teman-teman saya sempat menarik energi yang seperti ini. Kita cuba lihat lagi mengapa ada yang sampai menangis. Nah, ini benar apa yang saya rasakan tadi Walaupun ada yang sempat ada hubungan yang ganas hubungan yang agak toksik, tetapi ini bercampur aduk dengan sempat merasakan kebahagiaan, sempat merasakan kegembiraan. Nah, it's being back up by this card seperti divalidasi dengan kartu ini, kerana masih ada ketertarikan. Seolah-olah segala toksik itu diketepikan kerana dia mungkin melihat kepada gambaran yang lebih besar. Dia tidak melihatkan kepada keganasan kamu, keganasan dia ketika kalian bertengkar, ketika kalian mungkin sempat membaling barang ketika bertengkar, tetapi dia lebih memandang ke arah gambaran yang lebih besar. Tidak melihatkan kepada details-detailsnya, tetapi melihatkan kepada ketertarikan yang masih ada. Maka ini mungkin menjelaskan mengapa ada kesedihan di balik wajah ketakutan ini. Sampai ada yang menangis kerana sehinggalah hari ini teman-teman boleh dikatakan ketertarikan ini masih lagi ada di antara kalian. Orang ini masih tertarik banget sama kamu, masih lagi ada perasaan cinta, dan saya tidak merasakan seperti ada kebencian walaupun mungkin sempat ada keganasan, hubungan yang toksik di hubungan kalian. Tetapi kerana dia seseorang yang memandang ke arah gambaran yang lebih luas, maka ini membuatkan dia begitu sedih di saat mengenang kamu. Kerana masih ada rasa cinta, tetapi begitu takut untuk memperlihatkan sisi sebenarnya. Apakah dia takut kerana dia takut di-reject oleh kamu? Takut kehilangan sesuatu? Nah, saya tidak tahu Itu jikalau saya membaca dari kanan ke kiri. Okey teman-teman, ada yang sampai menangis. Nah, ini gambaran sebuah cermin Seseorang yang mulai sedar ketika merefleksikan dirinya sendiri. Ada kesedaran di sini. Kesedaran yang berkaitan dengan sesuatu yang sudah dia lakukan. Nah, ini mungkin melibatkan pertengkaran tadi hubungan yang toksik, kesilapannya dia. Sesuatu yang membuatkan dia mulai merefleksi diri, membenahi diri. Ada energi menyesal ketika hadirnya kartu mirror ini, self-worth. Mulai menghargai kamu, mulai menghargai energi hubungan kalian, menyedari kesilapan-kesilapannya. Ada seseorang yang tersedarkan. Nah, ini sampai ke tahap di mana dia mulai menitiskan air mata kerana mungkin menyedari agak terlambat untuk memperbaikinya, atau mungkin dia sempat merasakan apa pun yang dia sedar di sini, dia tidak akan diterima lagi kerana ada kartu rejection di sini. Maka ini yang membuatkan dia sampai menangis kerana kamu mungkin telah menutup pintu hati dan tidak akan memaafkan dirinya. Kalian sesuaikan ada energi yang berat di sini. Ketika keluarnya kartu mirror ini saya merasakan seseorang yang sempat merefleksi segala kesilapannya dia. Okey teman-teman, kita beralih ke kartu ini lagi Kartu yang lainnya, seperti apa tindakan dia ke kamu ke depannya. Seseorang yang mulai menyesali sampai menangisi situasi hubungan kalian. Kita lihat apa yang akan dia lakukan ke depannya. Apa yang akan dia wujudkan ke depannya nanti. Okey teman-teman, di sini ada kartu Man. Wow. Dengan kemunculan kartu Man sebagai kartu di tengah, saya boleh pastikan
dia akan melakukan sebuah tindakan sebentar lagi. Kamu hanya perlu menarik diri, memperhatikan sahaja, kerana kedepannya nanti akan ada sebuah aksi yang nyata dari si dia. Teman-teman, ini memang ada kaitan dengan anak ya. Dari tadi saya sempat merasakan ya, mungkin pergerakan si dia ingin bertemu dengan anak kalian berdua, anak kamu, ataupun melakukan sebuah tindakan yang baru. Tindakan baru untuk meminta maaf dengan kamu, memperbaiki situasi, atau menjelaskan kesalahfahaman yang sudah terjadi. Teman-teman, kerana ada perasaan bahagia ya ketika dia mendekati kamu. Okey teman-teman, di sini ada kartu. Ini kartu apa teman-teman ya? Oh, ini kartu star guys. Begitu sukar untuk melihatkan tulisan ini ya. Teman-teman, saya merasakan orang ini sangat merindukan kamu dan ingin memperbaiki situasi ya. Kemunculan kartu star ini, dia ingin memperbaiki situasi di antara kalian. Seperti saya jelaskan tadi, ingin menjelaskan salah faham yang terjadi, pertengkaran yang terjadi, atau konflik yang sudah terjadi. Kerana orang ini masih lagi mengharapkan kamu dan detik ini sedang sangat merindukan kamu. Maka ada keinginan kuat untuk memperbaiki situasi ke depannya. Teman-teman, saya menangkap gambaran seseorang yang akan hadir sebentar lagi sedang bergerak ya, datang menuju kamu. Nah, tempat tinggal orang ini mungkin agak jauh dari kamu, maka ketibaan si dia agak perlahan. Saya menangkap gambaran mungkinnya ada yang long distance relationship, maka pergerakan dia kepada kamu akan memakan waktu. Tetapi yang pasti, dia akan datang sebentar lagi untuk memperbaiki situasi ini. Okey teman-teman, kedatangan seseorang yang mungkinnya keberadaannya agak jauh, tetapi kamu nantikan sahaja. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan ke arah zodiak hari ini ya. Zodiak yang muncul hari ini ada zodiak Sagittarius, Virgo, Scorpio, Taurus. Kita buka beberapa kartu lagi ya, kerana hari ini saya tidak membuka kartu tarot ya. Sagittarius, Virgo, Scorpio, Taurus, Aries, kemunculan Capricorn, Pisces, dan juga kartu berzodiak Gemini. Teman-teman, perhatikan zodiak yang bersebelahan dan under the deck di sini ada zodiak Libra. Okey teman-teman, kata-kata apa yang tersembunyi di balik tangisan kesedihannya? Kita cuba lihatkan. Apa kata-kata yang tersembunyi di balik tangisannya? Seseorang yang mungkinnya tidak sempat untuk mengungkapkan kata-kata sebenar dari hatinya. Apa yang cuba dia sampaikan di sebalik tangisannya? I don't want to wait any longer, please be mine. Nah ini teman-teman, kemunculan si dia yang mungkin akan datang secara tiba-tiba, pergerakan ya, kedatangan seseorang yang dari jauh, kerana I don't want to wait any longer. Dia tidak mahu lagi terus menunda kamu, dibuat ternanti-nanti, kerana dia ingin menjadikan kamu miliknya dia. Please be mine. Maka teman-teman, dia mengambil sebuah tindakan secara pasti untuk datang kepada kamu ya. I love you so much. Nah, sekali lagi ya, kamu seolah-olah mendapat dua konfirmasi daripada kartu ini ya. I love you with all my heart. Aku mencintaimu sepenuh hati. Aku sangat mencintaimu. Nah, ada dua kartu di sini teman-teman ya. Maka orang ini akan melakukan sebuah tindakan yang nyata untuk menunjukkan cintanya. We have been together for lifetime. Seolah-olah kalian sudah cukup lama ya mengenali satu sama lain, atau menurut pemahaman saya juga sempat merasakan seolah-olah ya, apa yang cuba dia terapkan di sini. Kalian akan bersama untuk selama-lamanya. Menurut dia, apa yang cuba dia terapkan ini adalah cinta abadi yang tidak dapat dipisahkan. Maka ini menjelaskan ya, kamu sepenting ini. Maka ada yang sampai menangis guys. Kerana menurutnya ini adalah cinta abadi. Kita lihat lagi ya. I'm tired of running. Kamu tahu teman-teman, orang ini tidak mahu lagi bersembunyi, tidak mahu lagi memakai topeng dan ingin berdepan dengan ketakutannya. Dia ingin memberanikan diri dan ingin membuktikan cintanya kepada kamu secara nyata. Mungkin sebelum ini kamu merasakan dia tidak cukup berani ya, sehingga membuatkan kamu flirting dengan orang lain. Tetapi di saat mulai merasakan kehilangan kamu, dia ingin menerapkan
I'm tired of running. Tidak mahu lagi berlari daripada koneksi ini, tetapi ingin berlari menuju kamu. I need some time before I can come to you. Nah, ini teman-teman, ada situasi yang perlu dia timbang, perhitungkannya sebelum dia datang kepada kamu. Nah, ini mungkin ya memakan waktu yang agak lama kerana dia mungkin berjauhan dengan kamu saat ini, atau mungkin ada hal-hal yang perlu dia selesaikan. Nah, berkaitan dengan keluarga, berkaitan dengan pasangan, berkaitan dengan kerja. Sesuatu yang perlu dia selesaikan, tetapi yang pasti dia akan datang kepada kamu. Seolah-olah kartu ini ingin memohon ya kesabaran kamu kerana dia akan datang menjelaskan situasi kepada kamu sebentar lagi. Okey teman-teman, I'm yours forever and ever. Nah, ini cinta abadi. Kerana menurutnya kamu ataupun dia adalah miliknya kamu untuk selama-lamanya. Vice versa ya. Kalian berdua memiliki satu sama lainnya untuk selama-lamanya. Cinta abadi. Nah, ini teman-teman ya, sehingga membuatkan seseorang ini sampai menitiskan air matanya. Okey guys, kita akan lihat hari ini ya. Saya akan ambil begini. Okey teman-teman, kita ambil yang tengah ini. Baik teman-teman, di sini ada huruf F, V, E, J, K, L, H, B, P, T, O, M, Z, A, Q dan juga ada huruf G di sini. Baiklah teman-teman, bagi menutupi readingan hari ini, ingin saya sampaikan bahawa terkadang menangis adalah lebih baik daripada marah. Kerana amarah menyakiti orang lain. Sementara air mata yang mengalir diam-diam menembus jiwa dan membersihkan hati. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya and I will see you guys in my next video. Bye, take good care.